Shalom saudara-saudaraku, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan kami di sorga dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberkati kami hingga hari ini. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berkati urapi kami ya Tuhan. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita renungkan pada hari ini tertulis di dalam kitab Maleaki 1 ayat 2 dan ayat 3. Demikian firman Tuhan. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi, dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan bagi kita hari ini, hak istimewa umat Tuhan. Hak istimewa umat Tuhan. Nah, kitab Maleaki ini dimulai dengan sebuah pernyataan akan kebesaran kasih Tuhan kepada bangsa Israel. Namun bangsa itu menyanggahnya dengan berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Terlahir sebagai anak laki-laki pertama, Esau memang memiliki banyak hak istimewa dan menjadi tumpuan kasih, serta mendapatkan double porsi dari semua harta kekayaan keluarga. Namun Tuhan membalikkan keadaan dengan menjadikan Yakub yang menjadi tumpuan kasih Tuhan. Kenapa? Karena Esau mengabaikan hak kesulungannya dan menjualnya kepada Yakub dengan bayaran semangkuk sup kacang merah. Nah, saudara-saudaraku, kisah Esau dan Yakub ini saudara tidak asing lagi bagi kita. Nah, sering sekali kita menjalani kehidupan sebagai orang percaya sama seperti yang Esau alami. Kita kehilangan hak istimewa kita sebagai umat Tuhan yang berhak menikmati keistimewaan janji-janji Tuhan, karena kita telah menggadaikannya dengan perkara-perkara jasmani. Sehingga sebagai orang percaya kita hanya menikmati berkat semangkuk sup kacang merah sebagai tukaran akan berkat-berkat yang istimewa tersebut. Artinya saudara-saudaraku, kita tidak hidup dalam kepenuhan porsi berkat yang telah Tuhan sediakan untuk kita. Sementara Yakub membawa seluruh kehidupannya berpaut kepada Tuhan. Ia memulai perjalanannya bersama Tuhan ketika Tuhan muncul di dalam mimpinya di Betel dengan janji-janjinya yang luar biasa. Di dalam Kejadian 28 ayat 15. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Nah, dari Betel sampai kepada akhir hidupnya, saudara-saudaraku, kehidupan Yakub itu dipenuhi berkat-berkat dan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Di dalam Mazmur 34 ayat 11 dikatakan, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Nah, di sini Daud memberikan kunci terpenting untuk hidup dalam kepenuhan berkat-berkat janji Tuhan, yaitu hati yang mencari Tuhan. Ketika kita jadikan Tuhan harta terindah yang tidak akan kita gadaikan dengan perkara-perkara jasmani, maka kita akan melihat 1000 jalan Tuhan yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Itu akan datang untuk menolong kita. Dengan demikian saudara-saudaraku, kita tidak lagi akan bertanya kepada Tuhan seperti pertanyaan bangsa Israel tadi, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami?
Tetapi sebaliknya kita akan menyatakan, telah kulihat kasih-Mu di setiap sudut dan langkah hidupku. Itu yang akan kita katakan. Namun saudara-saudaraku, hal yang juga perlu kita pahami dengan benar adalah bahwa keputusan kita sendirilah untuk menempatkan diri pada posisi Yakub. Sebagai umat pilihan Tuhan yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan dan karenanya akan menikmati kepenuhan kasih Tuhan, atau memilih menempatkan diri kita pada posisi Esau yang hanya cukup berpuas dengan berkat jasmani sesaat, yaitu semangkuk sup kacang merah yang kita anggap terbaik saat di dunia ini. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana keputusan kita? Apakah kita seperti Esau yang menggadaikan hak istimewa itu, atau seperti Yakub? Semua ini ada pada pilihan kita, saudara-saudaraku. Jangan tukarkan hak istimewamu sebagai anak Tuhan dengan sesuatu apapun yang bersifat duniawi. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan hak istimewa bagi kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat-Mu yang akan menikmati berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Jangan biarkan kami Tuhan menukarkan hak istimewa kami dengan sesuatu hal apapun, tapi biarlah kami tetap memiliki hak istimewa janji-janji-Mu yang luar biasa itu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.